kami dari kelompok macrostatistika sains data engine mempresentasikan hasil coding kami dapat berikan. Untuk pertama, kita harus menginstal library dan kemudian kita mengolah library-nya. Nah, di sini saya sudah menginstal library yang digunakan, kemudian saya load library-nya. Nah, jadi library tersebut ini digunakan untuk berbagai tujuan analisis data, termasuk eksplorasi data maupun visualisasi data. Nah, library ESLR dan library MASS ini merupakan library yang berisi dataset yang datanya akan digunakan untuk dianalisis. Jadi, kemudian si library REPR ini digunakan untuk menyediakan alat untuk mencetak dan menampilkan objek secara efisien di R, termasuk tabel data frame yang lebih mudah untuk dibaca. Dan pada library ggplot ini digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan mudah. Dan yang terakhir pada library class ini, library ini menyediakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan metode klasifikasi seperti k-nearest neighbor atau KNN. Kemudian kita mungkin masuk untuk pemanggilan dari dataset yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang bernama Boston. Nah, kemudian pada kode head ini akan menampilkan 6 baris paling atas dari dataset Boston tersebut dengan variabel-variabel sebagai berikut. Kita akan mencoba untuk mencari summary-nya. Jadi isi dari summary ini kita akan mendapatkan informasi-informasi statistik lengkap dari setiap variabel yang ada dalam dataset Boston. Nah, di sini kita bisa melihat nilai minimal, kuartil 1, median, mean, kuartil 3, dan nilai maksimum dari setiap variabel yang ada dalam dataset Boston. Nah, di sini ada variabel CRIM, ZN, Indus, CHAS, NOx, RM, Age, DIS, RAT, TAX, Trasio, Black, Elstat, dan MEDV. Jadi untuk kode ini akan menjelaskan informasi-informasi statistik yang bisa didapat dari variabel tersebut. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, kode selanjutnya ini memiliki tujuan untuk menetapkan nilai crime rate berdasarkan tingkat kejahatan yang relatif tinggi atau lebih tinggi dari median dalam dataset Boston. Dengan kode sebagai berikut. Pada kode ini, variabel crime rate diinisiasi sebagai vektor 0 dengan panjangnya 506, yang artinya di dalam dataset tidak ada kejadian kejahatan yang tercatat. Kemudian pada kode baris kedua, crime rate akan diubah nilainya menjadi 1 untuk setiap baris di mana nilai crime atau tingkat kejahatan itu melebihi dari nilai median dari seluruh data di dalam dataset Boston yang menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi. Kemudian pada kode baris yang ketiga ini, kode ini akan membuat data frame baru, yaitu DF, yang merupakan salinan dari dataset Boston, kecuali pada kolom pertama. Kemungkinan besar kolom pertama ini berisi informasi yang tidak relevan untuk dianalisis, sehingga tidak digunakan. Kemudian pada kode baris keempat ini, ada penambahan variabel crime rate ke dalam data frame DF. Kemudian pada baris terakhir ini akan mengkonversi
crime rate menjadi faktor dan crime rate akan digunakan sebagai variabel respon. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Mutiara dan Pitaloka. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan exploratory data analysis. Pertama, kita akan membuat box plot untuk membandingkan tingkat kejahatan dan proporsi lahan yang dialokasikan untuk perumahan di Boston. Kita akan membedakan warna box plotnya. Kita akan run kodenya. Di sini kita bisa melihat perbedaan warnanya, yaitu warna merah dan juga biru. Pada box plot ini kita dapat melihat perbedaan panjang dan bentuk box plot, dan untuk sumbu Y-nya adalah proporsi lahan yang dialokasikan untuk perumahan, dan juga sumbu X-nya adalah crime rate. Lalu yang kedua, kita akan membuat box plot untuk mengetahui perbedaan antara tingkat kejahatan serta proporsi lahan industri di Boston. Yang akan dibedakan juga warnanya seperti box plot di atas. Kita akan run. Di sini juga kita dapat melihat untuk perbedaan bentuk dan juga panjang box plotnya. Yang dimana sumbu Y pada box plot ini adalah lahan industri dan sumbu X-nya adalah tingkat kejahatan. Lalu kita akan membuat box plot untuk membandingkan hubungan tingkat kejahatan dan jumlah ruangan per rumah di Boston. Dengan membedakan warnanya juga seperti box plot yang di atas. Di sini kita juga dapat melihat untuk perbedaan ukuran dan juga bentuk box plotnya, di mana sumbu Y adalah jumlah ruangan per rumah dan sumbu X-nya adalah tingkat kejahatan. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan untuk membuat box plot dengan perbedaan hubungan antara konsentrasi nitrogen oksida dan juga tingkat kejahatan di Boston. Nah, kita juga akan membedakan warnanya. Lalu kita akan run. Di sini kita dapat melihat juga terdapat perbedaan bentuk dan juga panjang box plotnya, di mana sumbu Y adalah konsentrasi nitrogen dioksida dan juga sumbu X-nya adalah tingkat kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membandingkan sebuah code yang digunakan untuk memodifikasi sebuah plot. Nah, dengan menggunakan plot ini, plot di atas dibuat untuk membandingkan antara usia dengan tingkat kejahatan dalam dataset PF ini. Nah, plot ini memanfaatkan warna untuk membedakan tingkat kejahatan antara 0 dan 1, sehingga memberikan gambaran visual tentang bagaimana distribusi usia rumah berbeda antara daerah dengan tingkat kejahatan yang berbeda. Melalui ini kita dapat melihat apakah ada kecenderungan usia rumah yang lebih tua di daerah dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah. Dengan demikian, plot ini membantu meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara usia rumah dan tingkat kejahatan di dalam data tersebut. Nah, ada H dan tingkat kejahatan ini. X sebagai tingkat kejahatan dan H sebagai
Selanjutnya, kita masukkan adonan. Selanjutnya, membuat sebuah plot juga, cuma bedanya ini adalah perbandingan antara distance to employment centers dengan tempat kegiatan di sini. Skenario PowerPoint. Jadi ini sama kayak yang tadi, bedanya adalah membandingkan antara distribusi jarak dengan tempat kegiatannya. Nah, kita juga memakai pocket division ini untuk menggambarkan semua visualisasi datanya. Di ini menggunakan data yang sudah kita pakai dari awal, itu misalnya kita ini. Nah, ini outputnya. Selanjutnya, untuk yang ketiga ini sama juga, cuma bedanya adalah tadi kan itu ada perbandingan antara X dengan Y yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang itu adalah jarak antara jarak akses ke jalan raya dengan tingkat kejahatan gitu. Dengan jalan raya dengan tingkat kejahatan. Kita juga menggunakan apa namanya menggunakan data yang sama dari awal, terus menggunakan paket dari A-nya untuk memvisualisasikannya dengan menggunakan video foto ini. Output dari project itu. Ini adalah perbandingan antara rasio murid diri dalam dataset dalam DFA dan perbandingan antara utility rasio dengan tingkat kejahatan. Nah, yang kita lihat dari tadi adalah X-nya isi Y-nya aja gitu ya, yang berbeda. X-nya jadi tingkat kejahatannya, itu yang sebenarnya adalah tingkat kejahatan dari aktivitas saya, tingkat kejahatan dari utility rasio, tingkat kejahatan kalau misalnya usia pemilihnya sudah tua, dan lain-lain. Dan benar saya. Ini saya akan melanjutkan codingan dari Mei. Langsung aja. Jadi pada kode kali ini hasilnya grafik tersebut memberikan visualisasi tentang hubungan antara
tingkat kejahatan atau crime rate dengan proporsi kulit hitam, yaitu black. Dengan menggunakan box plot, kita dapat melihat distribusi variabel black untuk setiap tingkat crime rate. Jika ada pola atau tren yang dapat diamati dari grafik ini, dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara tingkat kejahatan dengan proporsi populasi kulit hitam di suatu wilayah. Untuk plot proportion of black versus crime rate dapat didapatkan pencilan untuk crime rate 0 lebih kecil dari crime rate 1. Lalu selanjutnya, karena ini mirip-mirip, kita kopas saja. Ini bedanya itu cuman percentage of low income earners versus crime rate. Kita kontrol enter. Nah, hasilnya sudah terlihat. Jadi, grafik tersebut memberikan visualisasi tentang hubungan antara tingkat kejahatan, crime rate, dan persentase pendapatan rendah Elstat dengan menggunakan box plot. Kita dapat melihat distribusi variabel Elstat untuk setiap tingkat crime rate. Jika ada pola atau tren yang dapat diamati dari grafik ini dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara tingkat kejahatan dengan persentase pendapatan rendah di suatu wilayah. Untuk plot persentase of low income earners versus crime rate didapatkan crime rate 0. Terdapat 5 pencilan untuk crime rate 1, terdapat 2 pencilan. Selanjutnya, ya, versus crime rate. Grafik tersebut memberikan visualisasi tentang hubungan antara tingkat kejahatan crime rate sama owner occupied, jumlah tempat oleh pemiliknya. Dengan menggunakan box plot, kita dapat melihat distribusi variabel MATV untuk setiap tingkat crime rate. Jika ada pola atau tren yang dapat diamati di grafik ini bahwa diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara tingkat kejahatan dengan jumlah rumah yang ditempati oleh pemiliknya di suatu wilayah. Ini untuk plot owner occupied house versus crime rate didapatkan pencilan crime rate 0 lebih kecil dari crime rate 1. Lalu selanjutnya, terus aja deh. J-plot. Next. Next. Next one. Yang betul. So, website-nya, itu, training, property, life, versus time. Nah, jadi grafik ini memberikan visualisasi tentang hubungan antara tingkat kejahatan, yaitu crime rate, dengan tarif pajak seperti properti penuh atau tax. Dengan menggunakan box plot, kita dapat melihat distribusi variabel tax untuk setiap tingkat crime rate. Jika ada pola atau tren yang dapat diamati dari grafik ini dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara tingkat kejahatan dengan tarif pajak properti penuh di suatu wilayah. Ini untuk plot full value property tax rate versus crime rate didapatkan crime rate 0 terdapat satu pencilan dan untuk crime rate 1 tidak terdapat pencilan. Saya akan melanjutkan untuk sintaks selanjutnya. Di sini akan membagi data menjadi data training dan data set. Nah,
Untuk sintaks tersebut, itu kita membagi data menjadi data training yang digunakan untuk membuat model diskriminan, dan untuk data test itu digunakan untuk mengevaluasi performa model diskriminan yang diperbentuk. Pada contoh ini, data Boston dibagi menjadi 80% sebagai data training dan 20% sebagai data test. Selanjutnya yaitu LDA-nya. Dan di sini didapatkan dari outputnya bahwa untuk peluang dari 0 ini adalah 0,48 dan peluang untuk 1 yaitu adalah 0,51. Oke, untuk selanjutnya. Dari output tersebut, itu dapat mewakili 4 kemungkinan kombinasi hasil prediksi terhadap kelas sebenarnya, di mana ada true negatif, nilainya sebesar 54, merupakan jumlah sampel yang sebenarnya 0 dan diprediksi dengan benar sebagai 0. Kemudian ada false positif, nilainya adalah 15, merupakan jumlah sampel yang sebenarnya 1 dan diprediksi sebagai 0. Kemudian ada false negatif, di mana nilainya 3, merupakan jumlah sampel yang sebenarnya 1, tetapi diprediksi sebagai 0, dan ada true positif, nilainya 30, merupakan jumlah sampel yang sebenarnya 1, dan diprediksi dengan benar sebagai 1. Kemudian untuk prediktif akurasi dari model LDA. Nah, didapatkan output akurasi dari model LDA yang kita buat sebesar 82%. Ini menandakan bahwa model LDA yang sudah dibuat cukup baik karena sudah melebihi standar, yaitu sebesar 75%. Oke, selanjutnya yaitu adalah untuk melihat tes error. Dari output yang dihasilkan, tes errornya sebesar 18%, di mana merupakan pengurangan dari 100 dikurangi 82%. Semakin kecil tes error, maka semakin bagus pula model yang sudah kita buat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terra McCarthy, Tella Mononton.